Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra yaitu ada 4. Yang pertama adalah gold, keinginan mencari kekayaan. Yang kedua adalah gospel, keinginan menyebarkan agama. Yang ketiga adalah glory, keinginan mencari kejayaan. Dan yang terakhir adalah iptek atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan Raffles dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama adalah bidang pengetahuan, yang kedua adalah bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah bidang pemerintahan, keadilan, dan sosial. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan Belanda pada tahun 1565. Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pedagang Belanda didukung oleh pemerintahan membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC yang pertama adalah menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kedua, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Sistem tanam paksa kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah lain di luar Pulau Jawa. Penyimpangan yang dilakukan di antaranya yaitu: yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi tanah garapan. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktu untuk tanaman ekspor. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi setengah tahun. Yang keempat, kelebihan hasil panen dari jumlah pajak tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang kelima, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi yakni 3 bulan. Yang keenam, kegagalan panen wajib menjadi tanggung jawab rakyat. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara perdagangan Portugis dengan perdagangan Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis di berbagai daerah. Yang pertama, Sultan Ali Mugayyad Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riyad Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda yang terkenal sangat gigih melawan Portugis dan melakukan serangannya terhadap Portugis di Malaka. Yang keempat, Sultan Babulo berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Peristiwa perlawanan terhadap bangsa Belanda. Pada awalnya, ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlahan-lahan bangsa Belanda yang semena-mena sehingga menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia kepada bangsa Belanda. Pertama ada perjuangan rakyat Sumatera.
Perlawanan ini dipimpin oleh Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyadien. Perlawanan ini menggunakan taktik perang gerilya. Yang kedua, perjuangan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin terlebih dahulu. Ketiga, ada perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum Tawan Karang sehingga menyebabkan perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga, sehingga perang ini disebut Perang Puputan Jagaraga. Yang keempat, ada perlawanan rakyat Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Banjar ini penyebabnya karena sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar dan juga melakukan monopoli perdagangan. Selain itu, Belanda juga selalu ikut campur dalam urusan kerajaan. Selanjutnya ada perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern dengan menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Pada masa awal kemerdekaan terdapat organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indes Partid. Pada masa radikal terdapat organisasi Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Masa moderat terdapat organisasi PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.